Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Gazlek. Hari ini kalian bisa lihat gua sedang bermain bola basket teman-teman. Kita coba masukkan lagi. Masuk. Masuk teman-teman. Masuk teman-teman. Satu poin. Tapi ini bukan game tentang basket ya teman-teman. Kalian lihat di sini areanya di sebuah kota, di tengah kota. Memang terlihat seperti gua sedang memainkan sebuah gagal, sebuah game tentang basket, tapi ini bukan tentang basket teman-teman. Kalian tebak ini tentang apa? Nah, di sini gua punya pekerjaan baru. Selain kemarin jadi sopir bus dan sopir tukang tahu, karena pepatah mengatakan mata-mata laki-laki ada pada sebuah pekerjaan, maka semua pekerjaan yang menghasilkan uang gua jabanin teman-teman, gua jalanin. Hari ini gua bekerja sebagai penjaga minimarket. Nah, lihat, ini adalah supermarket milik orang, tapi saya di sini bekerja. Saya di sini bekerja sebagai penjaga supermarket. Lumayan gajinya, bisa untuk nabung buat beli jajan. Nah, ini adalah supermarket, ya masih kecil lah, tokonya kecil, barangnya juga belum banyak, tapi lumayan. Nah, ini adalah simulator supermarket. Jadi kita di sini bertindak sebagai seorang penjaga supermarket dengan menjual berbagai macam bahan-bahan makanan dan bahan-bahan pokok. Dan belajar mengelola sebuah toko atau sebuah supermarket. Bagaimana caranya agar toko ini lebih berkembang dan mendapatkan banyak keuntungan. Nah, awal kali kita bermain, game ini bisa dimainkan secara offline, bisa online juga bisa, tapi lebih baik offline. Dan offline-nya harus sebelum membuka gamenya teman-teman, karena kalau kita sudah dalam posisi di dalam game ya. Kenapa offline? Karena kalau online itu banyak iklannya, dan online itu hanya digunakan untuk ini contoh di sini. Nah, ini ada tips, ini bisa diambil dengan menonton iklan, juga untuk intinya untuk mengambil hadiah. Ada beberapa hadiah yang bisa diambil dengan menonton iklan. Nah, ini uang dan energi ini bisa didapat dengan cara menonton iklan, tapi juga bisa dari menyelesaikan misi. Jadi tidak terlalu berguna masalah iklan, masalah online. Jadi lebih baik offline. Dan untuk offline-nya, usahakan sebelum masuk game kalian matikan semua datanya, karena percuma kalau kalian berada di dalam game baru kalian matikan datanya,
tetap aja ada iklannya teman-teman. Jadi posisi ada dalam game ini terus baru dimatikan datanya, tetap aja akan ada iklannya. Nah, untuk gamenya sendiri yang pertama kali mainnya itu hanya ada beberapa tempat saja. Nanti kalian bisa mendapatkan rak-rak ini dengan cara membelinya, termasuk bahan-bahan makanannya ini kalian bisa membelinya di toko dengan cara mendapatkan lisensinya, dan lisensi ya cukup mahal juga di sini. Nah, di bagian sini ini adalah ya yang tadi ya. Yang ini adalah beberapa hal yang bisa kita dapatkan, mulai dari tempat sampah yang dikosongkan, lalu kapasitas toko, peningkatan sampah. Maksudnya peningkatan sampah ini apa itu namanya, kita bisa membersihkan level kita membersihkan sampah. Kalau level 1 itu hanya bisa mengambil satu sampah lalu membuangnya, kembali lagi satu sampah membuangnya. Nah, ini untuk storage, lisensi untuk storage. Bentar, yang sampah ini nanti kalau udah level 4 ini kita bisa mengambil beberapa sampah gitu loh. Nanti kalian pelajari sendiri. Nah, ini yang peningkatan tumpahan ini kita bisa membersihkan, kecepatan membersihkan lantai yang kotor, karena namanya simulator ya. Jadi seperti hanya pada di dunia nyata. Jadi di area toko nanti ada sampah, ada kotoran, dan kita harus membersihkannya sebagai penjaga toko gitu loh teman-teman. Ini adalah lisensi karyawan. Nanti kalau levelnya sudah kalau tokonya sudah besar bisa membeli karyawan. Ini lisensi kostumisasi menggunakan energi ya ini ya teman-teman. Energi ini pertama kali kita main ada dapat 100 energi, dan 100 energi ini bisa kita gunakan untuk, selain untuk membeli lisensi ini, memberi lisensi ini juga bisa kita gunakan untuk mempercepat pengiriman barang, karena barang yang kita beli itu ada waktunya atau ada durasinya ketika datang. Jadi kayak semacam beli paket secara online lah teman-teman. Nah, kan pasti ada waktunya ya teman-teman. Gak bisa dong kalau beli paket sekali beli langsung datang, nggak mungkin. Jadi ada waktunya lah. Untuk mempercepat waktu kedatangannya kita bisa menggunakan energi atau menonton iklan teman-teman. Lalu lah ini lisensi ini nanti pertama kali kalian hanya punya lisensi ini doang, 1 dan 2 ini. Selebihnya kalian harus membelinya menggunakan uang. Ini lisensi 3, lisensi 4, lisensi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ini. Semakin lisensi, nomor lisensinya semakin tinggi, maka harganya semakin mahal. Jadi memang harus bertahap. Dan harus bersabar. Jadi awal-awal usaha pasti ada apa itu namanya, kerugiannya. Nanti selebihnya pasti ada keuntungannya. Selain lisensi ini ada juga lisensi toko. Ini bagian 1, 2, 3 lah. Ini adalah luas tokonya. Sama, ini juga membeli menggunakan uang. Nanti bertahap. Lalu storage. Nah, storage ini cukup dapatkan lisensinya saja. Selebihnya jangan kalian perluas. Gua agak rugi ya, karena tokonya kalau masih awal-awal tuh kan nggak punya stok banyak ya. Di sini storage penyimpanan. Nah, ini
meskipun agak berantakan tapi lokasinya masih luas. Nah, storage ini cukup mahal, udah gua beli lagi nih yang ini sebelah sini. Nah, kayak rugi karena nggak terlalu berguna, karena masih toko-toko awal nggak, belum punya banyak stok dan belum punya karyawan, jadi agak rugi membeli storage. Lalu kapasitas, ini kapasitas kalau nggak salah ini kapasitas antrian kalau nggak salah. Nah, setelah kita mendapatkan lisensi dan store yang cukup lumayan ini, nanti kita bisa baru membeli produknya di sini, produknya. Nah, ini. Jadi kita beli. Kalau lisensi sudah kita dapatkan, maka daftar barangnya muncul di sini. Dengan cara seperti ini caranya. Maksimal pembelian keranjang itu 20. Jadi setelah 20 baru kita beli lagi. Ini caranya. Misal ini ya. Nah, ini daftarnya ada di sini. Daftar beliannya ada di sini. 1, 2, 3, misal ini saja kita beli. Cekring. Nah, ini juga bisa lagi beli lagi bisa. Ini 1, 2, 3. Cekring gitu. Atau menambahkan jumlahnya juga bisa. Misal ini bentar, ini kalau gagal, kalau nggak jadi klik min. Nah, hilang. Ini untuk menambahkan jumlah di sini. Sampai berapapun bisa ini. Nah, seperti itu. Dan nanti, nah ini daftarnya ada di sini di bagian pojok kiri atas. Nah, di sini kan muncul apa itu namanya, gambar mobil ini. Nah, ini untuk mempercepat kedatangannya kita menggunakan energi dan menonton iklan. Kita akan muncul seperti ini di sana, di sana. Kita tunggu dulu. Nah, itu sudah sedang. Nah, ini kita ambil. Set. Aduh, ada orang lagi. Set. Nah, kita tata di bagian rak. Tadi rak yang kosong. Bagian bawah aja, pakai bagian bawah saja. Masih ada itu, nggak bisa dicampur ya teman-teman. Bawah ada isinya. Di sini bisa, di sini nggak bisa, di sini juga nggak bisa. Intinya kita taruh sini, set gitu, bagian ini. Kalau nggak jadi kita ambil bagian ini, ada gambar kotak ini, yang ini. Kalau nggak jadi. Kalau untuk penyimpanan kita taruh sini, kita bisa meletakkannya seperti ini, gambar yang ini. Nah, atau kita bisa melemparkan langsung seperti ini. Nah, ini bisa seperti itu teman-teman. Kalau biar cepat ya, kita lemparkan saja. Oke. Nah, itu datang lagi itu. Kita ambil. Nah, ini Spanish. Enggak sama ini, bukan, ini sama yang seperti ini. Nah, ini. Set. Nah, gitu teman-teman. Nah, sudah kita kembali. Kalau enggak jadi, kita kembalikan sini. Kita taruh sini saja. Aduh. Nggak tepat. Nah, untuk malamnya, karena ini kan masih malam, ini jamnya ada di sini, ini masih malam, kita bisa mengakhirinya. Untuk memulai toko, kita harus mengakhiri malamnya, akhiri hari. Oke. Wah, boncos teman-teman kemarin karena pengeluarannya lebih banyak. Terus mainkan. Oke, setelah itu kita memulai membuka toko. Nah, sebelum kita mulai, sebenarnya game ini
meskipun terlihat sepele dan simpel, tapi game ini cukup mengedukasi teman-teman. Gelap ya. Nah, begini. Cukup mengedukasi karena ada matematika di dalam game ini. Ketika kita menjaga kasir, kita buka dulu. Seperti ini. Kita menjaga toko. Karena nanti kita ada hitung-hitungan uang. Semakin cepat kita menghitung, maka semakin banyak penghasilan. Karena kalau kita cepat dalam melayani, maka pelanggannya juga akan bertambah lebih banyak. Kalian lihat, ada hitung-hitungan matematika di sini. Nah, ini cara masuknya. Nah, ini kembalian kita masukkan 30, 5, 6. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau 00 ini berarti langsung saja ketik oke gitu teman-teman. Wah, banyak sekali nih barangnya Pak. Kalau pakai kartu kita masukkan angkanya 53.16. Semakin cepat kita melayani, maka semakin banyak yang kita dapatkan. Karena ini dibatasi waktu teman-teman. Ada waktunya di sini, di bagian sini. Nah, ini hari 23 ini. Ini kalau matematikanya enggak jalan, maka kita melayaninya juga lama. Kalau melayaninya lama, maka pelanggannya atau untungnya akan kita dapatkan hanya sedikit. Kalau sekiranya tidak ada pembeli, buru-buru cepat pergi meninggalkan kasir untuk membersihkan area yang kotor ya teman-teman. Karena kalau ada area yang kotor, pelanggan tidak mau mengambil barang tersebut yang ada kotorannya di bawah. Nanti gua tunjukin. Dulu salah. Bentar. Banyak sekali nih kembaliannya. Tuh, bonsos. Banyak sekali Bu. Belanjanya nih ibu-ibu ini banyak sekali nih. Ada yang marah-marah itu, kehabisan barang. Nah ini ada tanda set, ada tanda tanya ini. Banyak stoknya habis itu. Wah, ini pelanggannya terus saja ini. Kita tinggalkan dulu sebentar. Nah ini ada yang kotoran ini kan. Nah, kita ambil. Ini kalau ini kotor ya, ini nggak ada yang mau ambil ini. Barangnya ada di sini nggak ada yang mau ambil, karena di tempat ada kotor di sini. Kita membersihkan. Nah, kalau masalah sampah kita bersihkan nanti saja. Kalau sampah nanti saja bersihkan.
Kita harus cepat karena waktu terus berjalan. Semakin kita cepat melayani, maka semakin cepat, semakin banyak pula pelanggan yang datang dan semakin banyak pula keuntungan yang kita dapat. Apalagi itu marah bapak itu, stoknya habis, mana yang stoknya habis. Cukup seru juga teman-teman, karena selain kita bisa bermain, kita juga bisa belajar. Sangat mengedukasi sekali ini. Karena kalau kita menghitungnya lama juga, ya itu tadi, nggak ada untungnya kalau kita lama ngitungnya ini. Tuh banyak sekali nih. Coba. Bentar, Pak. Kalau sudah ada merah berarti dia tidak mematikan, kita ketuk saja. Nah, seperti itu. Meskipun ulangnya itu aja, tapi yang namanya simulasi ya memang seperti itu teman-teman. Nah, ini sudah 9 PM. Bentar lagi pelanggannya habis. Sebenarnya ini sudah tutup, tidak bisa buka kalau malam, tapi karena masih ada pelanggan harus kita selesaikan dulu. Pelayanan yang sudah kita selesaikan dulu. Oke. Nah ini kan otomatis tutup. Kalau tutup otomatis sudah tidak ada pelanggan lagi. Nah ini baru kita bersihkan sampahnya. Ini level kalau lebih tinggi seperti ini bisa mengambil banyak sampah. Kalau baru level 1 harus satu buang gitu. Udah bersih. Nah kita buang di sini. Oke, kita ambil barangnya, kita isi stoknya. Harus sesuai dengan tempatnya teman-teman, sesuai dengan tempatnya. Kalau tidak sesuai nggak bisa, lempar saja. Nah kalau sudah kosong seperti ini kita buang ke tempat sampah.
Kalau ini semua sudah terisi, stoknya sudah terisi semua, ya kan? Nanti kita mulai lagi dengan cara akhiri hari seperti tadi, teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk hari ini. Pekerjaan kita hari ini selalu sangat sibuk sekali karena banyak pelanggan. Dan bagi kalian yang suka dengan game-game semacam ini, kalian bisa cari saja di Playstore, banyak sekali pilihannya, cukup seru. Yang pasti bisa dimainkan secara offline itu loh teman-teman, yang pasti itu. Karena meskipun kita punya waktu luang, kalau nggak punya paketan, nggak punya paket data, nggak punya wifi, kadang itu jenuh mau ngapain. Nah, game-game offline ini sangat membantu untuk kita mengisi waktu luang, teman-teman. Oke teman-teman, bagi kalian sudah setia menonton dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di pekerjaan berikutnya. Dadah.